Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara moderator, kawan-kawan pembicara, Bapak Samsul Alam dan panitia yang luar biasa dan seluruh peserta yang saya sayangi. Saya akan cepat saja. Tadinya saya ingin layani ini nih bandit baik. Oke, saya perkenalkan, saya masuk ke konteks politik dulu, walaupun saya diminta untuk bicara ekonomi. Sebelum ke Kairo, saya ke Turki 6 hari di sana. Kebetulan kudeta juga saya di sana, dan ini pertama kali saya ke Kairo. Rasanya cukup beralasan ini. Saya masukkan ini. Jadi ini pertemuan Gus Dur dengan Presiden Clinton ketiga kalinya. Bayangkan dalam waktu yang singkat jadi presiden, Gus Dur ketemu Clinton 3 kali. Tidak ada yang ditolak. Diagendakan 15 menit jadinya 1 jam. Clinton sayang sekali kepada Gus Dur. Dan waktu pertemuan ketiga, Gus Dur di antar sampai mobil. Jarang itu terjadi di Amerika. Dan Clinton bilang gini, Mr. President, I wish Indonesia a great success. A successful Indonesia will characterize the 21st century. Indonesia is the biggest, fourth biggest population in the world, third biggest democracy, dan largest Muslim population. Kemudian Clinton mengatakan, if Indonesia can prove to the world, jika Indonesia bisa membuktikan kepada dunia bahwa Islam dan demokrasi compatible, please show us the way. Dalam sekali, dan saya kok makin keyakinan setelah mengunjungi Kairo dan Turki. Mesir tidak bisa tumbuh semerbak demokrasi dan Islam. Turki juga nggak bisa. Saudi apalagi. Only Indonesia. Jadi harapan saya barangkali pada masa hidup saya tidak bisa mengalaminya. Teman-teman di sinilah yang mulai memupuk dari sekarang. Indonesia kebetulan berada di zona damai, bukan zona konflik seperti di sini. Toleransi luar biasa di sini, juga toleransinya bagus. Tapi kelihatannya Indonesia bakal jadi harapan itu untuk menunjukkan bahwa Islam bukan anti demokrasi. Islam dan demokrasi bisa duduk berdampingan. Kita sudah buktikan lewat pemilu yang damai. Anda bisa lihat di sini bunuh-bunuhan. Walaupun masalahnya tadi kita ngobrol-ngobrol panjang di restoran, ya macam-macam gitu. Demokrasi juga ada ongkosnya. Semua orang punya hak untuk bicara. Semua orang merasa pandai, semua orang merasa paling tahu dan sebagainya. Jadi repot memang. Ya. Dan bayangkan menteri melawan wapres itu, wah, luar biasa demokrasinya di Indonesia. Tapi ini sudah ada praktek pemburuan rente. Semua dijadikan cawe-cawe. Ya. Anda bisa bayangkan, orang-orang terkaya di Indonesia, 2/3 kekayaannya itu didapat karena dekat dengan kekuasaan. Indonesia, Crony Capitalism Index 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 7 terbesar. 2/3 orang kaya itu bukan karena keringatnya sendiri, karena dekat dengan kekuasaan. Oleh karena itu Anda tidak heran kalau para bandar itu sekarang jadi ketua umum partai yang mau nyumbang PPI dunia, tapi PPI dunia menolak. Tepuk tangan untuk PPI Mesir. Mereka mau nyumbang pajak ke Anda asal dikasih tempat bicara di sini.
Nah, karena itu saya bangga dengan teman-teman Mesir ini. Iya, siapa bandar-bandar itu? Haritanu, Perindo partainya, si Brewok partainya Nasdem. Dan macam-macam. Anda bisa bayangkan. Nah, jadi mereka punya. Kenapa sih militer di sini kuat? Karena militer di sini menguasai 30% bisnis di Mesir. Kalau Anda jadi presiden di Mesir, dikerjain sama mereka. Nah, itu mirip sekarang. Jadi kalau Anda lihat partai-partai itu semua pentolan Orde Baru di Indonesia. Karena yang jatuh cuma Soeharto, bukan rezim. Golkarnya masih tetap boleh ikut pemilu. Nah, inilah mereka jadi kuat karena mereka menyemut di kekuasaan terus. Ini tugas kita untuk membenahinya. Oleh karena itulah maka kita harus mentransformasikan. Jadi banyak orang kan, udahlah balik ke zaman Pak Harto, nggak bisa. We cannot step back. Ya, kita harus ke sini. Ya, kita harus menciptakan satu institusi yang inklusif, yang memungkinkan semua orang punya akses yang sama terhadap bisnis, terhadap penguasaan kekayaan dan sebagainya. Saya kan bisa panjang lebar membicarakan ini sebagai konteks saja. Jadi masa depan Indonesia adalah political competition-nya tinggi, persaingan partai politik tinggi, tapi institutional capacity-nya juga tinggi. Jadi tata aturannya itu sedemikian rupa membuat tidak mudah bagi orang per orang untuk merampok kekayaan rakyat. Nah, kemudian di TOR itu banyak sekali tugas saya, sistem-sistem ekonomi kerakyatan. Saya ingin sekedar sharing saja. Tidak ada istilahnya ekonomi kerakyatan itu. Itu ngaco ya. Ekonomi kerakyatan itu. Semua sistem ekonomi cuma ada ini. Jadi ini ada negara yang merencanakan segala sesuatunya ada diserahkan kepada pasar. Pemilikan oleh swasta atau pemilikan oleh negara. Kalau paling ekstrim ini namanya market kapitalisme. Kalau paling ujung sini komunisme, semua diatur oleh negara dan tidak ada pemilikan pribadi. Semua sistem ekonomi ini kerakyatan gitu. Karena ini kesepakatan rakyat. Milih yang mana itu kesepakatan rakyat. Jadi mudah-mudahan teman-teman PPI ini ikut serta untuk mencerdaskan diskurs yang gak benar. Semua sistem ekonomi kerakyatan, tapi rakyatnya sepakat seperti apa gitu. Nah, kita memilih mana? Indonesia mana? Indonesia kan punya sistem ekonomi. Tidak ada di dalam konstitusi kita tuh milih mana, nggak ada. Ini saya lewati aja deh. Kalau dalam konteks politik ekonomi, modern liberal, konservatif, classical liberal, dan radikal. Nah, Indonesia pernah coba semua. Coba bayangin. Nih, zigzag kita kayak roller coaster. Sistem apapun yang tadi itu kita udah pernah coba, tapi hasilnya begini-begini aja. Jadi kita nyari terus sampai sekarang nggak beres-beres. Jadi kita sampai sekarang tidak kunjung punya kendaraan yang kita pilih untuk mencapai tujuan bersama itu. Ini kan sistem ekonomi kendaraan, naik bajai apa naik kapal, kita sekarang nggak jelas. Nah, tugas sejarah kita juga untuk memperjelas. Di politik juga semua pernah kita coba. Parlementer pernah, presidensial, presiden yang judicial gitu. Karena apa? Dilucuti kekuasaan-kekuasaannya. Jadi menurut saya, ayo kita selesaikan, jangan ditambah ruwet gitu. Wah, ekonomi Pancasila nggak ada itu. Bikin ruwet itu namanya ekonomi Pancasila itu. Tambah nggak karu-karuan gitu.
Di dunia kita nggak bisa nyari-nyari, yang ada cuma itu. Bukan saya anti Pancasila. Pancasila itu perekat yang memungkinkan Indonesia bersatu, gitu. Tapi jangan dibuat aneh-aneh. Nah, faktanya semua udah kita coba, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Nih, dengan negara-negara tetangga kita tuh mulainya sama, saudara. Mulainya sama di sini. Tapi kenapa Korea naik kencang? Ini Malaysia, ya, yang kuning ini Thailand, yang hitam ini Cina. Indonesia lihat paling lambat dan sudah mentok, sudah mendatang, sudah loyo, padahal masih terendah. Udah semua sistem kita coba melulu. Dicarilah ekonomi kerakyatan, carilah ekonomi apa, gak ketemu, padahal esensinya gak pernah dijalankan. Nanti saya bicara esensinya. Sampai 5 tahun terakhir juga turun terus. Terus ada kawan saya bilang, "Sal, bandingin dong sama Indonesia, kan gede negaranya segala macam, lu bandingin sama yang kecil-kecil." Nah, ini karena dunia kan sedang turun. Tapi kenapa yang namanya Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Vietnam tumbuhnya bagus? Nah, ini yang kata kawan saya, kamu bandingkan yang kecil, saya bandingkan sama yang gede. India dan Cina, Indonesia juga paling bawah. Jadi ada yang salah pada kita gitu. Kita jangan cepat puas. Compare to other countries, kita itu sebetulnya bisa lebih baik. Nah, kan kita harus mencari apa yang menyebabkan kita seperti itu. Nah, kita tidak ingin alon-alon asal kelakon. Selama ini kita alon-alon asal kelakon. Kita harus maju begitu. Yang merah itu. Nah, saudara, kalau kita tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan pembaruan, tidak melakukan restorasi, niscaya 94% probabilitasnya kita akan terperangkap pada pendapatan menengah, middle income trap. Probabilitas kita untuk menjadi negara maju itu hanya dalam 10 tahun hanya 9%, ya. 9%, dalam 20 tahun 12%, dalam 30 tahun 18%. Jadi kita begini-begini saja, kemungkinan besar kita ada di pendapatan menengah terus. Tidak bisa jadi negara maju seperti Singapura, Israel, Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, dan sebagainya. Nah, saya karena tidak bisa menguraikan satu demi satu, silakan Anda kalau tertarik untuk melihat di blog saya faisalbasri.com. Nah, cuma 2 faktor yang terpenting supaya kita keluar dari middle income trap itu. Jumlah orang yang sekolah menengah dan sekolah tinggi. Kedua adalah peranan teknologi tinggi di dalam ekspor. Dan 2 itu aja. Dari pengalaman seluruh dunia, datanya ini dari 1870. Berapanya? Ratusan tahun. Jadi patternnya adalah 2 yang terpenting. Banyak faktor lain, tapi yang terpenting itu. Nah, di kita jelek-jelek. Nah, ini contohnya. Kemampuan matematika sekolah menengah kita itu di bawah 400, terendah di ASEAN. Kemampuan matematikanya ya 375. Bandingkan China, ada teman kita dari China, sekolahnya di China keren. Itu kemampuan matematika di China itu 613, hampir 2 kali lipat kita. Ya, makanya tadi syukur kita ada makin banyak yang sekolah di Cina. Karena di Indonesia guru matematiknya gajinya rendah. Jadi semakin tinggi gaji guru matematik, skor matematiknya semakin bagus di dunia ini. Jadi uang ya penting juga lah ya. Jadi kalau guru matematik di kita kebanyakan ngajar les daripada ngajar di sekolah.
karena lesnya lebih tinggi dari pendapatannya. Kemampuan sainsnya, reading dan sains juga jelek. Dan tidak sekedar jelek, tapi mengalami deselerasi, perlambatan. Ya, jadi ini kita minus. Jadi kalau saya regresi pakai fungsi kuadratik, koefisiennya minus. Kalau minus artinya mengalami deselerasi, tidak akselerasi. Reading juga, sains juga seperti itu. Saya harus lebih cepat. Nah, kemudian teknologi nih, high tech, peranan high tech di dalam total ekspor itu kalau Korea naik, kita turun. Udah kecil turun. Sedemikian kecilnya barang-barang high tech yang kita ekspor, mirip sama Mesir lah, gak jauh beda. Cuma ngekspor sayur, buah, gitu, tekstil, gitu. Nah Indonesia nih udah dekat ke nol, ekspornya gini. Jadi apa yang kita ekspor adalah sumber daya alam, tebang, pancing jual, peruk jual, gitu. Jadi modal tenaga bukan modal otak, perspiration bukan aspiration. Karena apa? Nggak ada riset. Ya, riset kita itu cuma 0,08% dari PDB, 0,1 juga. Nah ini lagi, ini saya cropping ini, bukan saya buat sendiri. Indonesia itu paling bawah. Ini Indonesia. Jadi ini jumlah scientist dan engineers di sini pengeluaran untuk riset tidak ada yang lebih rendah dari Indonesia di dunia ini. Sama Saudi juga kalah. Biasanya sama Saudi kita menang. Global Innovation Index-nya kita berteman sama Sudan. Anda tahu sendirilah Sudan kayak gimana. Kemudian negara-negara yang terbebas dari perang ada negara yang perataannya bagus. Di Indonesia perataannya jelek sekali. Sisi Mesir, saya nggak ngomongin Mesir. Saya ingin share dengan saudara sekalian satu. Jadi Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia kecuali Singapura yang ekspor terhadap PDB-nya turun. Jadi kita kalah dalam era globalisasi, kita kalah di dalam pasar dunia. Ini peranan ekspor terhadap PDB-nya turun dalam 20 tahun terakhir, satu-satunya negara. Kalau Anda ingin lihat kalau Anda ingin lihat angkanya bisa lihat di sini. Saya harus lebih cepat lagi karena tinggal 5 menit. Ini saya lewati semua. Ini saya lewati juga. Ini saya lewati biar cepat. Nah ini ketimpangan. Jadi Indonesia angka ketimpangannya terus meningkat. Kita lihat ya. Koefisien gininya meningkat terus. Indonesia di Indonesia 1% keluarga terkaya menguasai 50,3% kekayaan nasional. 1% menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional. Nomor 3 terburuk setelah Rusia, ketua PPI dunia nih. Bisa lihat sendiri di sana, banditnya banyak. Kedua Thailand, ketiga Indonesia. Jadi ini ancaman harmoni yang harus kita atasi juga. Nah sekarang bagaimana kita maju? Ya lupakan sistem ekonomi itu. Ibaratkan saja kita bagaimana kita sehat. Nah ketua PPI dunia juga kebetulan dokter. Jadi tolong dibantu nanti kalau saya salah. Jadi orang sehat itu darah di dalam tubuhnya cukup. Kemudian peredaran darahnya cukup. Darah itu dalam ekonomi uang. Peredaran darah itu yang mengedarkan siapa? Bank. Jantungnya adalah bank. Jantung adalah fungsinya apa? Menyedot dan memompakan kembali ke dalam tubuh. Jadi
Intinya perbankan dan sektor keuangan. Nah, pertanyaannya di Indonesia orang yang naruh uang di bank sedikit. Hanya 36,sekian% orang dewasa di Indonesia yang punya akses ke bank. Sisanya naruh uang tidak di bank. Kalau tidak naruh uang di bank, uangnya tidak beredar kan? Ada yang naruh di emas. Jadi kalau saya pesan, kalau adik-adik nanti punya uang lebih, jangan taruh di emas. Orang yang egois sekali, karena emas disimpan. Kalau taruh di bank, oleh bank diputarkan kembali. Kalau nggak setuju bank konvensional, sekarang udah ada bank syariah, jadi nggak ada alasan. Kalau dulu barangkali alasannya, wah bank semua riba. Kalau udah ada bank syariah, nggak ada alasan. Ya, jadi bayangkan, dengan negara-negara lain 70-80% penduduknya naruh uang di bank. Jadi mau sistem ekonomi apa aja, mau amburadul kayak apa, kalau darahnya cukup dan jantungnya sehat, ekonominya akan sehat. Nah ini dibandingkan negara-negara western, Indonesia paling jelek juga. Sehingga bank juga ngasih kreditnya kecil lah ke dunia usaha. Indonesia itu perbankan ngasih kreditnya cuma, mana sih Indonesia? Ini 38%. Bandingkan dengan Thailand 150%. Pokoknya yang lain-lain 100%. Indonesia tadi berapa? 30%. Ya bagaimana usaha di Indonesia punya modal cukup kan? Bank-bank di ASEAN juga Indonesia keleleran. Kenapa? Karena banknya terlalu banyak. Nih banknya, bank di Indonesia masih ratus-ratusan. Di Singapura kenapa bagus banknya? Di ASEAN nomor 1, 2, 3 banknya Singapura semua. Di Singapura tadinya 13 bank, sekarang tinggal 3, dia konsolidasi. Di mana-mana juga konsolidasi. Di Indonesia enggak, ratus-ratusan aja banknya. Jadi kita tahu harusnya apa yang harus kita lakukan, tapi tidak kita lakukan. Jadi kita nggak bisa punya uang banyak. Nah Pak Jokowi mau pertumbuhan tinggi, uangnya nggak cukup, ngarepin dari maling uangnya. Maling dimaafkan, maling diampuni. Kalau Anda bayar pajak bagus, Anda nggak dapat insentif. Kalau Anda maling, dapat pengampunan. Bukannya ininya yang dibereskan. Tahun depan, ya udah susah lagi kita. Kan pengampunan sekali aja. Nah harusnya kan ininya yang dibereskan. Oke, jadi selebihnya seperti itu. Sektor-sektor keuangan lainnya saya lewati juga. Nah sekarang terakhir kembali ke jati diri kita. Kalau ingin kita punya jati diri kita kan negara kepulauan, the biggest archipelagic country in the world. Ya pada abad kedua sekelompok warga Nusantara telah menjelajah kan kakinya sampai ke Afrika. Abad kedua, abad ke-9 Sriwijaya, abad ke-14 Majapahit. Masa kita takut sama MEA? Jadi saya berharap tidak ada lagi diskusi tentang MEA yang dilakukan oleh PPI. MEA itu kecil sebenarnya. Abad kedua kita udah ke Afrika, kok sama MEA aja takut. Berhenti diskusi soal MEA. Ya. Nah, kemudian Nah, ini kalau kita ikut MEA, ikut globalisasi, ikut TPP dan sebagainya, kita udah biasa dari zaman dulu, nenek moyang kita sebelum ada Indonesia pun. Nah, tapi ada konsekuensinya. Ikut globalisasi itu mirip seperti main sirkus gini. Main sirkus ada matrasnya. Jadi kalau jatuh nggak sakit. Ini main akrobat tinggi-tinggi, kecuali yang nggak perlu matras adalah harimau. Kita bukan harimau. Nah, yang paling parah di kita, masyarakat kita tidak siap dengan tentang globalisasi. Indeks globalisasi sosialnya nilainya cuma 30-an. Oleh karena itu tugas pemerintah adalah bagaimana menciptakan proteksi sosial. Nah, proteksi sosial kita juga sangat buruk. Jadi pemerintah dorong naikkan perjanjian MEA segala macam, tapi rakyatnya tidak disiapkan matras. Itulah kesalahan pemerintah itu. Bayangkan saudara, alokasi anggaran untuk social protection cuma 0,0 sekian %. Kalah dengan
security and order 0,4, ini cuma 0,19. Jadi uang yang ada harusnya diutamakan kalau kita ikut globalisasi untuk rakyatnya. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan. Tidak mungkin saya bisa elaborasi terlalu dalam. Nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih banyak.